Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Run part yang ke-10. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Tak terasa 3 hari sudah berlalu sejak Dongse kembali dari alam liar. Kemudian panel langsung memperlihatkan rumahnya Tang Yin. Di dalam sana kita juga diperlihatkan sama pemandangan yang sangat indah cuy. Sayangnya kena sensor. Sehabis mandi, Tang Yin langsung ngopi nyantui di dekat jendela. Tang Yin merasa kalau hidup di kota itu cukup nyaman dan juga membosankan. Gak ada adrenalinnya sama sekali. Lalu dia teringat dengan pengalamannya di alam liar bersama Dongse. Dia merasa kalau waktu itu benar-benar seru. Setelah itu ada yang ngetok pintu. Tang Yin pun datang untuk membukakan pintunya. Ternyata itu adalah salah satu pelayannya Tang Yin. Pelayan itu memberikan surat pendaftaran ke Universitas Jidao. Tapi Tang Yin masih belum memutuskan mau ikut ujian masuk ke universitas yang mana. Tapi si pelayan bilang kalau nona muda Tang Yin adalah nona muda yang berasal dari salah satu dari 7 keluarga besar. Oleh karena itu, Tang Yin tidak perlu mengikuti tes ujian masuknya. Semua sudah diatur oleh Tuan Tang. Lalu panel menjelaskan kalau 7 keluarga besar merupakan keluarga yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengendalikan dunia. Mereka memanfaatkan teknologi dan ilmu medis yang ada di dunia ini untuk menciptakan dan mengembangkannya menjadi sebuah keterampilan yang lebih hebat. Dan saat era Run tiba, mereka inilah yang menuntun umat manusia ke dunia yang baru. Merekalah yang dipanggil keluarga pionir. Tang Yin merupakan anak satu-satunya dari kepala keluarga Tang saat ini, yaitu Tang Tianxing. Lalu dia membuang surat itu, yang membuat si pelayan ketar-ketir. Dan bawam, Tang Yin pun langsung menutup pintu dengan keras. Kalau dia sudah mengatur semuanya, kenapa harus memberitahuku segala? Tanya Tang Yin. Lalu si pelayan mulai menjelaskan. Tuan Tang ingin agar Tang Yin belajar di universitas nomor 1 di Manhwa ini, yang standarnya sudah sangat tinggi. Anda pasti bisa melewati ujian masuknya. Jadi Tuan Tang tidak ingin Anda membuang-buang waktu buat hal yang tidak jelas, imbuh si pelayan. Mendengar itu Tang Yin langsung marah. Membuktikan diri itu sangat penting baginya. Ini terlihat kalau aku dan Dongse berada di dunia yang berbeda. Bahkan Dongse meresikokan nyawanya buat jadi Run Warrior. Dan sedangkan aku gampang bet buat jadi Run Warrior. Tapi di sisi lain, Dongse bisa hidup dengan bebas semaunya, yang diriku nggak bisa lakuin. Aku jadi pengen ke Kingxi lagi, batin Tang Yin yang udah kangen sama Dongse. Setelah itu panel langsung berpindah di Taman Kingxi. Di taman, Dongse dan Xiaoxi lagi jalan-jalan. Lalu Xiaoxi ingin mendengar cerita Dongse waktu melawan si kodok Bangkok Thailand saat berada di dalam dungeon. Aku kan udah cerita itu puluhan kali. Kok nggak bosen apa? Tanya Dongse. Lalu Dongse balik tanya ke Xiaoxi. Saat dirinya pergi, ada sesuatu yang spesial terjadi nggak? Lalu Xiaoxi bilang kalau tidak ada sesuatu yang terjadi
yang berhubungan dengan dirinya yang bisa mengendalikan Rune Beast. Di buku mengatakan kalau yang bisa jadi tamer itu cuman mereka yang memiliki 100% afinitas rune. Tapi Xiaoxi belum pernah mengetes afinitas runenya. Kalau dia benar-benar menjadi seorang tamer, masa depannya pasti bakal cerah, batin Dongse. Lalu Xiaoxi bilang kalau ada masalah sedikit. Dongse pun tanya masalah apa. Nggak tahu kenapa perutku gampang bet lapar, jawab Xiaoxi. Akhir-akhir ini makanku jadi tambah banyak loh, imbuh Xiaoxi. Semenjak aku menjadi Rune Warrior, makanku juga tambah banyak. Apa mungkin Xiaoxi ini sudah awaken dan menjadi tamer, batin Dongse. Tiba-tiba ada yang nelpon. Ternyata itu adalah Kapten Poison Wolf. Dia mengabari Dongse kalau Bang Bull sudah menjual hasil perburuan mereka. Dan sekarang duitnya udah ditransfer ke rekeningnya Dongse. Dongse pun kaget dan senang karena melihat saldonya menjadi 88.000. Dongse menganggap kalau jumlah ini sangat banyak. Lalu kapten bilang, "Banyak dengkulmu kopong, itu sedikit. Banteng biru yang kami bawa dulu laku 2 juta, terang si kapten. Mendengar itu Dongse pun gak jadi senang. Meskipun begitu, Dongse tetap bersyukur karena pendapatannya sekarang jauh lebih besar daripada waktu dirinya jadi kurir dulu. Lalu kapten menyarankan Dongse untuk membeli perlengkapan Rune Warrior. Terus kapten juga mengingatkan kalau sekali-kali Dongse juga perlu mentraktir teman-temannya makan yang enak-enak. Boleh juga tuh. Sekarang kan aku bukan orang miskin lagi. Sekali-kali traktir mereka bolehlah, batin Dongse. Hei Xiaoxi, kau mau makan seafood nggak? Tanya Dongse ke Xiaoxi. Oi kakak, kau jual ginjal yang sebelah mana? Kiri apa kanan? Tanya Xiaoxi. Sekarang kakakmu ini seorang Rune Warrior. Masalah cuan mah sepele dek. Aku bisa membantai Rune Beast di luar sana dan menjualnya, terang Dongse dengan sombong. Kemudian di dalam sebuah restoran mahal, Xiaoxi sedang makan dengan lahapnya. Si Loli ini makannya banyak benjir. Bang Dongse apa nggak bangkrut ya? Batin si bocil kacamata. Woi Bang Dongse, apa makan di sini nanti nggak kemahalan? Tanya si bocil kacamata yang mulai khawatir kalau mereka semua nggak mampu bayar. Kau tenang saja Cil, makan sampai perutmu meledak. Aku traktir, ucap Dongse. Lalu si Qian menambahi kalau Dongse itu habis gajian setelah berburu di alam liar bareng tim Blood Wolf. Ayo kita rayakan keberhasilan kita menjadi Rune Warrior. Kampai! Teriak mereka berempat. Si Qian iri dengan Dongse. Soalnya Dongse udah punya pengalaman di alam liar. Terus si bocil kacamata udah nggak sabar buat jadi orang kaya. Kemudian Dongse mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya kampus mana yang akan dimasuki oleh kedua temannya itu. Lalu si bocil kacamata menjelaskan urutan kampus teratas di manhwa ini. Yang berada di urutan pertama ada Universitas Jidao. Lalu yang kedua ada Universitas Lightning Military School. Dan yang ketiga Universitas Nando. Tapi aku tidak akan memilih 3 universitas teratas itu. Aku mau jadi peneliti Rune Beast. Jadi aku bakal daftar di kampus akademik biasa, terang si bocil kacamata. Dengan kemampuan tempurmu yang rendah, itu adalah pilihan yang bijak, ejek Dongse ke si bocil. Kalau aku akan daftar ke Lightning Military School. Ayahku kan juga seorang militer,
Jadi dia terus mendukungku buat masuk di kampus militer, terang si Qian. Hei kak, terus kau mau daftar ke kampus mana? Tanya Xiaoxi tanpa dosa. Tiba-tiba suasana di sana jadi canggung. Lalu si Qian menjelaskan ke Xiaoxi kalau Dongse tidak akan bisa ikut ujian masuk ke kampus manapun karena dia tidak mengikuti upacara awakening. Mendengar itu, Xiaoxi pun langsung jadi murung. Loh, kenapa kakakku nggak bisa masuk ke universitas? Tanya Xiaoxi. Lalu si bocil kacamata mulai menjelaskan kalau di zaman ini sumber daya yang tersedia untuk manusia itu terbatas dan setiap slot di universitas itu sangat berharga. Meskipun Bang Dongse sudah awaken, karena aturan yang ketat, Bang Dongse tidak bisa mendaftar ke universitas. Ini semua gara-gara si bocil sombong itu. Kalau ketemu, kupatahkan batangnya, ucap si Qian sambil mematahkan sendok makannya. Mbak si Qian, kau ngeri kali mbak, ucap si bocil kacamata. Oh iya, mereka nggak tahu ya kalau si bocil sombong itu udah kubunuh. Nggak usah cerita deh. Lebih baik mereka nggak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi, batin Dongse. Jika kau ingin menjadi Rune Warrior yang sebenarnya, masuk ke Universitas Rune Warrior adalah hal yang harus dilakukan, terang si Qian. Setelah ini, apa yang akan kau lakukan kak? Tanya Xiaoxi. Lalu Dongse bilang kalau dia sudah memiliki rencana. Rencana apaan? Teriak si Qian. Apa kalian pernah dengar ujian Tempest Thunder? Tanya Dongse ke mereka berdua. Enggak. Emang apaan tuh? Tanya mereka berdua. Dongse pun mulai menjelaskan. Dia mengetahui ujian Tempest Thunder dari Paman Zhao. Paman Zhao menjelaskan, meskipun sumber daya universitas itu terbatas, pihak serikat tidak mau mengabaikan para jenius yang kurang beruntung karena tidak bisa masuk ke universitas lewat jalur biasa. Makanya mereka membuat ujian Tempest Thunder ini sebagai perekrutan spesial. Ujian ini di bawah pertanggungjawaban dari top 10 universitas di serikat. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka yang bukan lulusan dari SMA untuk mendaftar ke universitas. Bagus kak, dengan itu kau bisa masuk ke universitas, ucap Xiaoxi dengan senang. Tapi nggak segampang itu, kata Dongse. Untuk lulus ujian Tempest Thunder, semua peserta harus selamat setelah 3 hari bertahan hidup di Pulau Tempest Thunder. Dan di saat yang bersamaan, mereka harus menyingkirkan peserta lain atau membunuh Rune Beast untuk mendapat poin. Pihak kampus akan mengamati seluruh jalannya ujian. Mereka juga akan memberikan penilaian ke semua peserta. Dan mereka yang mendapatkan penilaian tertinggilah yang bisa masuk ke universitas. Lalu Dongse menjelaskan lagi. Dulunya Pulau Tempest Thunder ini adalah destinasi wisata. Tapi tempat itu sekarang sudah dihancurkan sama Rune Beast yang muncul melalui lubang cacing. Akibatnya medan magnetik di sana mulai terpengaruh sama lubang cacing itu. Jadinya tempat itu sekarang selalu mengalami badai tanpa henti. Selain Rune Beast, peserta lain juga sama berbahayanya. Ditambah medan yang sulit, tempat itu benar-benar tempat yang sangat berbahaya. Bertahan hidup selama 3 hari di sana dan menjadi peserta terbaik adalah tugas yang sangat sulit. Ujian Tempest Thunder itu bukan ujian masuk, itu bahkan lebih buruk dari pergi ke alam liar, ucap si bocil kacamata yang udah ketakutan duluan. Dongse juga bilang kalau Paman Zhao dan Kapten Poison Wolf sudah mendaftarkan Dongse ke ujian itu. Xiaoxi langsung takut dan menggenggam erat tangan kakaknya.
Dia nggak mau kakaknya mati. Dongse pun menenangkan adiknya. Dia bilang para peserta sudah dilengkapi kapsul pengaman. Saat mereka terkena serangan fatal, kapsul itu akan menyelamatkan mereka. Baiklah, semoga kau berhasil di sana, Dongse, ucap si Qian. Makasih sis, balas Dongse. Dongse dan Xiaoxi pun langsung pamit buat pulang. Begitu juga dengan si Qian dan si bocil kacamata. Ayo gas pulang kak, aku mau nonton manhwa period, teriak Xiaoxi. Saat berjalan pulang, Dongse merasa kalau ada 2 orang yang sedang mengikutinya. Dia pun langsung masuk ke sebuah tempat sepi. Kok lewat sini sih kak? Tanya Xiaoxi. Shh, diam dulu. Ada yang mengikuti kita, terang Dongse. Kau tunggu sini, jangan kemana-mana. Akan kuberi pelajaran si penguntit itu, kata Dongse. Sialan, hilang kemana tuh bocah? Umpat si gangster rambut cepak. Apa mungkin aku salah lihat ya? Ucap si botak gendut. Tiba-tiba Dongse muncul di belakang mereka berdua. Dulu kau cuman hoki, kali ini kau akan kubalas, teriak si rambut cepak. Oke, akan kuladeni kalian berdua, tantang Dongse. Dan tewas. Botak gendut pun langsung muntaber. Mampus kau bangsat, teriak si rambut cepak sambil maju menyerang Dongse. Dongse pun bergerak sangat cepat dan berhasil menyekot tengkuk si rambut cepak. Si rambut cepak pun langsung terkapar di tanah. Kenapa dia tiba-tiba jadi sangat kuat? Ucap si botak gendut yang keheranan. Sekarang aku ini sudah jadi Rune Warrior, terang Dongse ke mereka berdua. Kau pikir kami percaya? Kau saja nggak ikut upacara awakening, teriak si botak gendut. Lalu si botak gendut akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Si botak gendut langsung mengeluarkan rune weapon tongkatnya dan dengan pede bilang kalau akan menghajar Dongse. Tiba-tiba dia ditodong sniper sama Dongse. Mau lihat kekuatan sniper Dewa Kematian? Tanya Dongse. Sniper ini sudah lebih dari cukup untuk membunuh kalian berdua, terang Dongse. Melihat itu, si botak gendut terlihat ketakutan. Enyah dari hadapanku sekarang. Kalau enggak, kami salah. Kami minta maaf, teriak si botak gendut sambil lari meninggalkan Dongse. Hei kak, kau kuat banget. Kemarin mereka menakuti kita, tapi sekarang mereka takut padamu, ucap Xiaoxi. Dongse gitu loh, ucapnya. Ayo pulang, admin manhwa period pasti udah upload videonya, ucap Dongse. Gaskan, teriak Xiaoxi. Di perjalanan pulang, Dongse kepikiran sama Jia Wenlong dan janda sombong. Dia khawatir kalau mereka akan menyakiti Xiaoxi. Salah satu solusinya, Dongse bisa pergi dari distrik Qingxi. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Dongse punya backingan orang yang kuat dan berpengaruh di distrik Qingxi, sehingga Jia Wenlong dan si janda sombong nggak bisa menyentuh mereka dengan mudah. Keesokan harinya, Dongse sedang berlatih di tempatnya Paman Zhao. Dawas, dawas, dawas. Semua netizen di dalam dojo sontak terkejut. Ternyata Dongse sedang menyelesaikan misi sistem. Lalu ada yang menggibahi Dongse. Woi, kalian jangan macam-macam sama Dongse. Kekuatan pukulannya sekarang sudah mencapai 811 kg, ucap seorang netizen di sana. Paman Zhao dan Kapten Poison Wolf bisa dengan mudah mengatasi Jia Wenlong. Tapi untuk janda sombong,
mungkin akan sulit. Sebelum aku berpartisipasi dalam ujian Tempest Thunder, aku harus bertambah kuat dan menemukan backingan yang kuat. Si janda sombong itu bawahannya Pak Menteri, jadi percuma aja kalau nyari backingan dari pemerintahan. Mungkin seorang pengusaha sukses di Kingxi bisa membantuku, batin Dongse sambil memukul samsak tinju dengan sangat kuat. Dan duas, samsak itu pun langsung hancur menjadi tape. Sontak netizen di sana kembali terkejut. Lalu Paman Zhao memanggil Dongse. Dongse pun minta maaf karena dia sudah merusak samsak tinjunya Paman Zhao. Beliau nggak marah. Dia cuma ngasih tahu Dongse kalau Kapten Poison Wolf datang buat ketemu Dongse. Dongse pun cukup terkejut, soalnya nggak biasa Kapten mencarinya. Lalu di luar dojo, Dongse menyapa Kapten. Melihat Dongse yang sudah bertambah kuat, dirinya ingin sparring dengan Dongse. Tapi Dongse menolak, karena dia merasa masih bukan tandingan Kapten. Bagus kau tidak arogan, kau benar-benar mendengarkan nasihatku ya, ucap Kapten. Alasan Kapten menemui Dongse adalah untuk mengajak Dongse membeli perlengkapan buat ujian Tempest Thunder nanti. Terus Dongse tanya, memangnya apa yang akan mereka beli? Soalnya kan Dongse udah punya rune weapon. Jadi Kapten menyarankan untuk membeli rune skill. Mendengar itu Dongse langsung semangat. Dengan menambahkan rune skill ke rune weapon akan meningkatkan kekuatannya. Dengan uang Dongse yang sekarang, Dongse masih belum mampu beli rune armor, tapi masih bisa beli rune skill. Nggak pakai lama, Dongse pun langsung menggendong Kapten Poison Wolf dan gas pergi membelinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Purple Gold Consortium. Inikah mall yang cuman bisa dimasuki sama Rune Warrior? Tanya Dongse. Mall ini punya keluarga Xiao, keluarga terkaya yang merupakan salah satu dari 7 keluarga besar kayak keluarganya Tang Yin. Mereka juga punya cabang di semua kota. Dan tentu saja semua itu diperuntukkan untuk Rune Warrior, terang Kapten. Semua perlengkapan yang dibutuhkan Rune Warrior dijual di sini. Kau juga bisa menjual hasil buruan dari alam liar ke sini, imbuh si Kapten pada Dongse. Nggak usah banyak penjelasan lagi, ayo masuk ke dalam dan lihat sendiri, ajak Kapten. Selamat datang kakak, silahkan taruh tangan Anda di alat ini dan lepaskan energi rune kalian buat verifikasi, ucap salah satu pegawai mall di sana. Kapten pun duluan dan dia berhasil verifikasi. Salah satu pegawai pun mempersilahkan Kapten masuk. Kemudian giliran Dongse, dia pun juga berhasil verifikasi. Mbak pegawai pun juga mempersilahkan Dongse masuk. Di dalam mall terlihat ramai orang. Untuk di lantai pertama, kau bisa membayar buat jualan di sini, terang Kapten. Terus barang yang kita mau beli juga ada di sini, Kapten, tanya Dongse. Di lantai 1 ini, rune skillnya nggak terlalu bagus dan nggak cocok buatmu, jawab Kapten. Kapten pun mengajak Dongse naik ke lantai 2. Di lantai ini, rune skillnya jauh lebih bagus dari yang ada di lantai 1. Permisi om, ada yang bisa saya bantu? Ucap si mbak pegawai di sana. Melihat itu, si Kapten malah menggodanya dan mengajaknya ngopi bersama. Woi Kapten, lu itu lagi ngapain? Tanya Dongse. Tentu saja melakukan hobi, jawab Kapten. Lalu Kapten bertanya, apakah ada rune skill yang cocok buat rune sniper kayak Dongse?
Si Mbak pegawai langsung mengajak mereka berdua ke tempat rune skill itu berada. Lalu si Mbak langsung menunjukkan 3 buah rune skill yang paling populer di kalangan rune sniper. Yang pertama, Piercing Shot, memberikan efek penetrasi. Yang kedua, Gun Teknik, membuat si pengguna bisa menggunakan sniper sebagai senjata jarak dekat. Dan yang ketiga adalah Snipe Eye, membuat pengguna bisa menggunakan thermal vision selama 3 detik. Sekarang pilih yang kau suka, ucap kapten. Yang mana ya? Piercing Shot nggak terlalu kubutuhkan. Terus Gun Teknik, skill apaan ini? Gak guna. Snipe Eye, ini lumayan keren. Mbak Firefox juga menggunakannya, batin Dongse. Aku ambil Snipe Eye aja kapten, kata Dongse. Baik, harganya $30.000, ucap Mbak pegawai. Buset, mahal benjir, teriak Dongse. Kami bayar pakai ini Mbak, ucap kapten sambil mengeluarkan kartu debitnya. Nggak usah repot-repot kapten, yang sering-sering aja, teriak Dongse. Lalu kapten mengingatkan Dongse dengan bilang, ujian Tempest Thunder itu tidak akan mudah. Kau harus berikan yang terbaik dengan rune skill baru ini. Berjuanglah. Siap 86 kapten, jawab Dongse dengan tegas. Ini barang Anda. Semoga hari Anda menyenangkan dan dimudahkan segala urusan-urusannya, ucap si Mbak pegawai. Sialan, ngasih kata-kata manis doang, ngasih diskon kek, umpat kapten dalam hati. Dongse pun senang dengan rune skill itu, soalnya dibayari sama kapten. Karena urusan mereka sudah selesai, kapten berusaha mengajak si Mbak ngopi bareng. Tapi si Mbak menolak. Katanya bosnya bakal datang. Kalau nggak salah, bosmu di sini namanya Xiao Keqing ya? Tanya kapten. Selamat siang bos Xiao, ucap si Mbak pegawai. Dongse dan kapten pun langsung menoleh ke arah Xiao Keqing. Bagaimana wajah dan penampilan dari Xiao Keqing ini? Nggak usah khawatir, kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa level upkan loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.